Selamat pagi dan selamat berbakti kepada Tuhan di ibadah Minggu ke-50 hari Pentakosta. Marilah dalam penuh syukur kita merendah dan berdiri mempersiapkan diri berjumpa Tuhan. Kita habiskan ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terimalah salam rasuli, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi engkau. Jemaat, marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa Maha Kudus, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa, rapuh untuk berbuat jahat, dan lamban untuk berbuat baik. Kami menyadari
dan mengakui segala kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Ajarlah kami membenci kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa kami, demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah, yang kudus dan pengasih, untuk hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu, sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mulah membakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Syukur padamu Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri menyambut perintah hidup baru yang menyatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Datanglah Roh Kudus, isilah hidupku, hingga seluruh maksud-Mu menjadi maksudku.
Mari kita satu hati memohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus dalam pewartaan firman. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kristus, Tuhan yang pengasih, karuniakanlah Roh Kudus mau bagi tiap-tiap kami untuk mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman tiap hari. Dalam pengasihan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, Bapak Ibu, sidang jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Secara dunia kita merayakan Hari Pentakosta, hari ke-50. Peristiwa apa yang menandai hari ke-50 adalah sejak Kristus bangkit. Dan kebangkitannya ini menandakan bahwa ada kuasa yang tidak tertandingi. Kuasa yang bukan sekedar daya tarik bumi, tetapi adalah kuasa yang paling esensi dalam diri manusia adalah kuasa dosa. Yang tidak mampu diselesaikan oleh siapapun di muka bumi ini kecuali oleh Yesus. Kita belajar dari kitab Yoel. Allah itu Tuhan. Menjadi hal yang tidak mudah karena dalam kondisi sebagai manusia, ciptaan Allah, umat Tuhan dipanggil untuk taat. Dan ketaatan tidak selalu dilakukan dengan sempurna, dengan setia oleh umat kepada Tuhan pemiliknya. Apakah Tuhan diam? Ternyata Tuhan tidak diam. Tuhan tetap menaruh peduli dalam ketidaktaatan, namun juga dalam ketaatan yang serius. Tuhan memperhatikan mereka dalam perjalanan hidup tiap-tiap waktu. Dan pelanggaran demi pelanggaran dilakukan oleh umat. Pelanggaran tidak hanya secara personal tetapi juga komunal, pribadi maupun persekutuan. Sebagai jemaat Tuhan, mereka melakukan hal-hal ketidakadilan, kecurangan, bahkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Apa yang akan dibicarakan Tuhan melalui Yoel adalah satu kesempatan bagi umat bahwa ada hajaran Tuhan. Menjadi umat adalah murid yang setia, harus belajar, suka diajar tetapi juga dihajar demi ketataan hidup. Dan ajaran Tuhan diberikan kesempatan bagi umat agar mereka mengerti bahwa Tuhan tidak pernah
mengabaikan segala perilaku kehidupan. Perilaku itu mendatangkan peringatan, baik itu melalui alam maupun dengan peristiwa-peristiwa sosial lainnya. Peristiwa-peristiwa alam menjadi hal yang kuat bagi umat untuk mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa sembarangan, tidak bisa bertindak menurut apa yang mereka mau, tetapi melakukannya demi keadilan, demi kebenaran, demi kemuliaan Tuhan. Bisakah, mampukah umat melakukan hidup setia dan tekun? Sebagai manusia punya kerinduan, tetapi keinginan daging, keinginan hati terbatas. Dan Tuhan menunggu waktu yang tepat. Maka dipakailah istilah Yom Yahweh. Yom, maka istilah itu sebagai hari Tuhan. Peringatan untuk hari Tuhan adalah hari pembalasan. Hari untuk berjaga-jaga. Bagi setiap orang akan ada peristiwa yang dahsyat. Ada hal-hal yang tidak mampu dipikirkan, dibayangkan oleh umat pada waktu itu sebelumnya. Tetapi maksud apa hari Tuhan itu diadakan? Supaya umat belajar melihat perjalanan hidup yang telah dilalui dalam kesetiaan dan ketulusannya, dalam kerendahan hati dan juga kerinduan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai pemilik hidup. Dan ini yang terjadi ketika kalau kita dari perjanjian lama diingatkan untuk Yom Yahweh, hari Tuhan itu sebagai hari pembalasan, penghukuman sekaligus kemenangan, bahwa bukan hanya alam yang disentuh oleh Tuhan, terlebih adalah umat. Mereka harus mengerti bahwa perjalanan hidup bukan terjadi dengan sendirinya alamnya, tetapi ada Tuhan yang maha peduli, yang maha kuasa dan berkuasa penuh atas hidup manusia. Peristiwa yang terjadi pada waktu-waktu di dalam perjanjian lama itu, bahwa janji Tuhan kepada Yoel, kamu katakan di kemudian daripada itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Apa maknanya? Mencurahkan roh Tuhan atas manusia, karena memang roh Tuhan itu membawa manusia untuk peka pada perjalanan hidup yang dia lakukan terhadap dirinya, terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan, dalam ketulusan, dalam keadilan. Apakah roh Tuhan dicurahkan pada setiap orang? Tidak. Pada orang-orang tertentu. Makanya ada istilah Mesias, Kristus. Orang yang diurapi, orang yang dikhususkan, orang yang mengalami perjumpaan Tuhan di dalamnya. Orang yang mengerti bahwa dia dilindungi, dia dipelihara, dia diperhatikan, dia disertai oleh Tuhannya. Dan janjinya, kalau di perjanjian lama, Yoel berbicara bahwa tidak hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan, tetapi anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, dan juga teruna-teruna akan mendapat mimpi penglihatan. Bukan berarti kita mengandalkan mimpi-mimpi yang seringkali orang mempunyai pedoman atau primbon tentang mimpi. Bukan itu. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan nyatakan secara visi ataupun teodisi, bahwa mereka mengalami hal-hal yang adikodrati, yang diimani, bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan, Tuhan tetap senantiasa peduli. Dan ini terjadi dalam setiap orang yang memahami perjalanan hidup, ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan, yaitu Allah yang mengatasi segala ciptaan di muka bumi ini. Dia yang mengendalikan, dia turut bekerja dalam segala hal. Dan apa maknanya dalam kehidupan kita? Ketika kita hanya mengingat bahwa Pentakosta itu terjadi ketika Tuhan Yesus naik dan meminta kepada Bapa untuk mengutus penolong itu, yaitu Roh Kudus,
Untuk apa Roh Kudus diutus? Menjadi penolong, memberikan kita keberanian untuk mendekat dan percaya pada janji-janji Allah. Percaya bahwa Dia tidak pernah mengabaikan, karena kita adalah anak dan kita bisa meminta kepada Bapa apa yang menjadi kebutuhan. Namun Bapa yang Maha Tahu, yang Maha Peduli ini, Dia tidak sekedar Bapa. Dia juga memberikan perhatian penuh. Dia menjawab segala kebutuhan itu pada waktunya. Kita dalam kondisi seperti ini, kita bersyukur untuk 2 bulan lebih kita melewatinya. Dan ada banyak hal yang harus kita dengar, kita saksikan. Ada peristiwa-peristiwa yang getir dan Tuhan selalu hadir. Dia memberikan kesempatan kepada kita. Dan peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, sebagaimana janjinya dari kitab Yoel dalam tulisan Nabi Yoel, bahwa anak-anak muda akan menerima, bahwa orang-orang yang awam pun akan mengerti bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam berbagai situasi, baik suka maupun duka, dalam ketegangan maupun dalam kesenangan, dalam pengharapan maupun ketiadaharapan. Dia tetap hadir dan turut bekerja. Maka Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Apakah kita juga terbuka menerima kehadiran Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang boleh kita rayakan, menjadi penolong kita untuk menghadapi, melewati hari-hari sulit seperti ini, ataupun hari-hari yang Tuhan janjikan ke depan adalah hari depan penuh kebahagiaan, kesejahteraan, karena Dia adalah Tuhan semesta ini. Tuhan memberkati. Selamat hari Pentakosta, dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia merancangkan kehidupan ke depan adalah baik. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Ketika memasuki hari terakhir sekaligus kami merayakan Pentakosta, kami diperhadapkan dengan kehidupan, adanya sesuatu yang Tuhan siapkan, pembaharuan yang begitu mengglobal, menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Tapi biarkanlah kami tetap percaya pada penyertaan Tuhan, pada kehadiran Tuhan yang senantiasa. Kami berseru kepadamu Tuhan, untuk kehidupan di muka bumi ini, untuk setiap mereka yang mengalami hal-hal yang tidak mudah, dengan berbagai peristiwa, Engkau tetaplah Allah yang senantiasa peduli dan senantiasa berminat terhadap teriak anak manusia minta tolong. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami tetap menyerahkan perubahan yang sementara terjadi dengan new normal dalam kehidupan ini. Kami berseru Tuhan, berikan kuasa dan juga ketangguhan berharap tak henti. Para pemimpin penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah tempat kami tinggal berkarya mencari nafkah. Bahkan ketika kami juga diperhadapkan dengan kebutuhan hidup yang semakin kami perlukan, tetaplah Tuhan, janganlah menjauh. Belas kasihan-Mu Tuhan kami nantikan. Curahan Roh Kudus-Mu Tuhan menyentuh semesta alam, sehingga tetap ada kehidupan, baik tumbuhan maupun hewan, terlebih untuk manusia, sebagai mitra kebaikan-Mu dalam menata kehidupan ciptaan-Mu ini ya Tuhan. Kami tetap menyerahkan mereka yang harus berhadapan dengan tugas-tugas yang tidak mudah. Tuhan, jangan tinggalkan mereka, khususnya para medis, baik itu perawat, dokter, bidan, mantri, bahkan driver, cleaning service. Tuhan juga tidak abaikan seluruh permohonan keluarga yang berseru atas nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, janganlah tutup telinga-Mu dan jangan tutup hati-Mu. Sungguh Tuhan, kami hanya bisa mengadu. Biarlah Tuhan COVID-19 ini segera berakhir. Dan kami dalam perlindungan-Mu Tuhan, merindukan untuk ibadah kembali bersama di gedung gereja. Kami tahu kami adalah gereja-Mu, maka jangan biarkan kami melangkah tanpa Tuhan menyertai. Berikan juga kuasa dan wibawa-Mu penuh bagi pemimpin-pemimpin di daerah kami, khususnya di kota dan kabupaten Probolinggo ini. Kami juga bersyukur untuk rahmat-Mu memberkati seluruh anak-anak-Mu yang berkarya dalam tugas keseharian mereka. Dan istimewa bagi para pendidik, mereka yang terlibat dalam pendidikan dan juga Tuhan dalam pembinaan mental spiritual. Kami berseru Tuhan, karuniakan hikmat makrifat, wibawa ilahi-Mu, sehingga apapun yang diajarkan, apapun yang dilakukan, semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan belaka. Berkati juga aparat pemerintahan, aparat keamanan, peradilan dan hukum, bahkan juga mereka yang berkecimpung dalam usaha-usaha yang mereka kembangkan, baik itu konsultan kesehatan ataupun juga bangunan, untuk kuliner, bahkan juga untuk wisata yang lain. Bahkan ketika saat ini terjadi pelonggaran untuk PSBB, berikan juga kami hati bijak untuk kami tidak sembrono menggunakan kesempatan yang ada. Bapa yang pengasih, ke dalam tangan kasih-Mu kami juga menyerahkan pengembang-pengembang, baik itu hotel penginapan maupun restoran. Berikan juga
sukacita untuk tetap melihat Tuhan. Bahkan juga mereka yang ada di jalan, bahkan juga yang di pinggir-pinggir jalan, ataupun juga dengan mereka yang dengan kendaraan transportasi darat, laut maupun udara. Kami tetap berseru kepadamu Tuhan. Berikan juga ketaatan yang penuh, agar kami juga melakukan kehidupan yang dibaharui, yang senantiasa. Kami mengerti betapa Tuhan tidak pernah diam. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk gereja kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami tetap menopang majelis sinode kami, BP Mupel kami, terlebih para diaken penatua, pelayan firman dan sakramen di jemaat-jemaat lokal teristimewa di Immanuel Probolinggo ini. Terima kasih untuk setiap diaken, penatua, bahkan juga BPPJ kami, PHMJ kami, keenam unsur pelayanan, bahkan komisi yang ada. Terima kasih juga untuk hari ini kami boleh beribadah. Harapan kami minggu depan kami boleh merasakan anugerah dan rahmat-Mu yang baru tiap waktu. Dan Tuhan jangan tahankan berkat mereka yang telah berlelah dengan live streaming ini. Untuk tim kreativitas, komisi teologi dan musik gerejawi. Bahkan juga untuk kebersamaan dengan pemandu lagu, pemain organ, bahkan juga multimedia. Bahkan juga untuk setiap harapan-harapan dan permohonan mereka kepadamu. Engkau juga tidak abaikan mereka. Kami juga bersyukur untuk mereka yang bersuka cita merayakan ulang tahunnya. Untuk Ibu Sutilawati Tololiu, untuk Ibu Gemini Juniwati, untuk Bapak Refli Manawan. Dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Engkau juga yang maha baik. Kebaikan-Mu Engkau nyatakan. Rasa kasih setiamu janganlah menjauh. Berkati segala jerih lelah mereka. Kesekutuan, kesehatian di antara mereka. Terlebih juga saat ini kami bersyukur bersama Bapak Doris dan Ibu Tin Susana yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya. Dan Engkau juga melihat hal yang terjadi dalam kehidupan Bapak Doris yang dirawat di rumah sakit pada saat ini. Tuhan, kami memohon jadilah tabib yang ajaib, dokter yang maha baik, yang tetap menyentuh bagian-bagian tubuh yang dirasakan lemah. Tuhan memberkati setiap makan minum, keberanian percaya tak henti bagi Ibu Tin saat mendampingi suami tercinta dan kedua anak. Tuhan juga perhitungkan segala permohonan dan teriak mereka minta tolong. Dan juga kami menyerahkan Bapak Elianus Tahapari dalam proses perawatannya. Untuk Bapak Opa Hendrik Sutisnadi bersama dengan keluarga besarnya. Berkati juga Bapak Cale Lilipali, Bapak Suroso, Bapak Edi Sumampau, bahkan juga untuk Bapak Pulungan. Terima kasih juga untuk Ibu Datiana Sino Haji Beru Ginting, untuk Opung Tio Minar Gunawan Baru Panggabean, untuk Oma Betty Palando, untuk Oma Siana Brampi, Oma Yohanan, bahkan juga untuk Ibu Patongkaran. Mereka semua adalah kasih-Mu Tuhan. Mari Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Engkau menopang seluruh harapan dan permohonan serta teriak mereka minta tolong kepadamu. Ya Tuhan, kami menyerahkan juga para pemuda-pemudi kami yang membutuhkan pekerjaan, yang akan membuka usaha-usaha mereka. Secara khusus untuk Saudara Yosua Tahapari. Tuhan jangan tinggal diam, Tuhan juga nyatakan kemurahan dan kasih sayang-Mu. Berkati juga setiap mereka yang menanti pemberkatan perkawinan mereka. Berikan hati bijak untuk menjalani hari-hari hidup yang ada di depan, agar mereka juga mengerti betapa Tuhan hadir dan tetap berperkara mendatangkan kehidupan yang berkemenangan pada hari esok. Para mahasiswa yang menjalani libur pendidikan di rumah, berikan juga kekuatan dan ketahanan supaya pada waktunya mereka akan menyelesaikan itu dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati anak-anak kami dalam proses kenaikan kelas dan akan mendaftar di sekolah-sekolah yang baru. Tuhan, Engkau membuka tingkap-tingkap surgawi-Mu untuk setiap tangan-tangan yang terulur, untuk setiap keluarga-keluarga yang bergumul, untuk finance mereka Tuhan. Engkaulah sumber berkat kami.
Mari Tuhan, Engkau membuka tingkap-Mu, mencurahkan berkat-Mu, memenuhi lumbung-lumbung kebutuhan mereka, dan tetap ada kecukupan, karena Engkaulah sumber berkat dan sumber hidup yang utama. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengarlah nats Alkitab, Roma pasal 12 ayat 1 dan Mazmur pasal 4 ayat 6 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari persembahkan kurban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang benar. Aku pun ya berkati aku Bapa, jangan Kau lewati aku walau ku jemaat. Ku tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani Jemaat, marilah berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita ini dalam ucapan syukur. Ya Tuhan Allah, kasih-Mu setinggi dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu yang melimpah dalam berkat dan rahmat-Mu. Kepadamu kami menyerahkan persembahan syukur sebagai tanda sehati untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu.
Kembalilah menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup keseharianmu di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa dengan penuh sukacita. Ia yang mengutus kamu adalah setia dan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Mari berdiri. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.